Cara berumah tangga dalam Islam sesungguhnya. Sayyidah Khadijah sudah paham tugas suami dan sudah sepakat menjalani misi berumah tangga yang sama. Artinya apa? Artinya memang di keluarganya ada visi dan program. Gitu, kita turunkan. Visinya apa? Program atau misinya apa? Paling gampangnya begini. Maaf Bu ya, ibu dan suami sudah pernah belum ngobrol duduk sama-sama, itu bahtera rumah tangga mau dilayarkan kemana? Jalur mana yang mau ditempuh? Begitu dulu. Bikin kurikulum dari atas dulu. Ya, dari atas itu dari mana? Tingkat tertinggi di akhirat. Siapa yang mau ke surga nanti? Baik, surganya surga yang mana? Baik, Firdaus. Pertanyaannya, pernah nggak ibu menurunkan kurikulum surga Firdaus ke dalam rumah tangga? Belum. Ya kan? Nah, kalau ada yang ingin kita capai, berarti perangkatnya kan kita siapkan ya Bu ya. Contoh, maaf sekali, ibu dapat pemberitahuan hari ini ada taklim dengan kami di sini mulai hari apa? Baik, dari kemarin, dari Kamis bahkan. Saya tanya, ibu menyiapkan waktu tidak? Menyiapkan. Menyiapkan perangkat tidak? Sudah mengejar untuk posisi duduk kan? Iya, makanya berangkat dari rumah kan diatur waktu ya. Ada yang dari subuh. Mungkin ada yang nginep. Boleh jadi. Ya mungkin nggak di masjid karena dilarang mungkin kan? Ya mungkin di TSM, di hotel dan sebagainya. Artinya apa? Karena ada tujuan pokok yang ingin diraih, Anda mempersiapkan. Nah sekarang kita sudah yakin betul setelah meninggalkan dunia, puncaknya ingin ke surga. Surganya mana? Firdaus. Apa perangkat menuju surga Firdaus itu? Itu yang diturunkan. Karena itu, setiap ada kata surga di Quran, itu bersanding dengan amalannya. Dan amalnya itu berupa karakter Bu, yang semua bisa menjalaninya. Contoh, apakah ke surga Firdaus hanya kalangan para ulama saja? Tidak. Ustadz saja ustadzah? Tidak. Pebisnis bisa ke situ, tentara bisa ke situ, polisi bisa ke situ, ibu rumah tangga bisa ke situ, semua bisa masuk. Karena ketika Allah menurunkan kurikulumnya itu berupa karakter. Turun Quran surah kedua 3 ayat 1 sampai 9 itu. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu akan dijamin sukses dan bahagia. Puncaknya apa? Ketika masuk ke penghujung ayat yang tadi saya sampaikan, alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Orang-orang ini di dunianya itu sudah jelas program hidupnya, dia konsisten di situ dan dia menjadi calon penghuni surga Firdaus yang sedang berkehidupan di bumi. Jadi ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Apa cirinya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalau salat bukan sekedar pengen salat, tapi pengen khusyuk salatnya. Kalau sekedar salat, surga yang lain sudah ada. Tapi kalau pengen ke Firdaus, tahapan salatnya tingkatkan sampai mendapatkan kekhusyuan. Maka selama hidupnya dia berusaha belajar supaya mendapatkan kekhusyuan dalam salatnya. Dia bisa menjadi seorang dokter, dia bisa jadi seorang perawat, tapi ketika salat nikmat salatnya karena dia berusaha mencapai itu. Lanjut, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Selama hidup dia berusaha zakat. Kalau ingin berzakat, mungkin nggak keluar zakat kalau tidak ada yang dizakati? Mungkin nggak? Zakat itu berupa harta atau kasih sayang? Harta. Karena itu berbahagialah kalau kita dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada peluang untuk zakat, sesungguhnya harta itu diberikan untuk memenuhi cita-cita ibu yang menginginkan surga yang diidamkan itu. Maka kalau belum ada, sekali lagi, kalau Nabi kan jelas, Sayyidah Khadijah itu sudah paham siapa suaminya. Suaminya Nabi, Rasul. Surganya pasti surga tertinggi. Karena surganya tertinggi, ujiannya pun pasti terberat. Di antara ujian itu pasti butuh support dari istrinya. Itulah sebabnya kenapa Allah titipkan harta yang banyak pada saya, bukan untuk mengangkat status saya sebagai orang kaya, tapi harta ini digunakan untuk meringankan beban suami saya ketika membutuhkannya. Nah sekarang, ibu lihat suami ibu. Jangan banyak lihat suami orang.
Itu. Saya ulang ya. Ibu lihat suami sendiri. Jangan banyak lihat suami orang. Karena yang Allah pasangkan untuk menitipi kekurangan ibu dan berpartner itu pasangan masing-masing. Ingat, setan itu jenius, Bu. Sebelum menikah, pasangan ibu itu paling ideal. Setelah menikah, pasangan orang itu paling istimewa. Itu. Catat ya. Boleh bikin status. Aneh. Oke, sudah dilihat. Setelah itu bikin program. Visinya dulu, Pak. Suatu saat kan kita pasti akan meninggal. Iya, Papa tahu. Bisa Mama duluan? Ya, alhamdulillah. Bisa Papa duluan? Innalillahi. Good dua. Pak, sekiranya kalau kita pulang, kemana tujuan kita? Ini penting kalimat ini. Ke surga lama. Surga mana yang mau kita pilih? Emang ada berapa? Turunkan. Ini yang standar, Pak. Surga biasa. Ini yang surga Aden. Ini yang surganya pintu tahajud, pintu Ar-Rayyan, puncaknya surga Firdaus. Ya sudah, Firdaus, bismillah. Dari situ lihat apa pekerjaan suami. Kemudian dari situ karena ingin ada surga Firdaus jadi jembatan terakhir, baru turunkan apa kecukupan harta sesuai dengan kegiatan yang dijalani, aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tadi. Baru diturunkan. Jadi ketika Allah titipkan harta dan kita sudah punya program, itu tidak akan Allah berikan kepada kita kecuali untuk mewujudkan apa yang telah kita mohonkan dalam doa itu. Turunkan satu-satu. Misal, alladzina hum fi salatihim khasyi'un, salat. Untuk salat khusyuk butuh tempat yang nyaman kan? Maka ketika Allah tambahkan harta untuk merenovasi rumah, wujudkan dulu itu. Jangan bikin kolam renang dulu, Bu. Tuh. Karena saat memintakan untuk mendekati Allah, harapannya kan ini. Kadang-kadang suka lupa. Dan celakanya kalau sudah lupa itu suka nggak inget. Itu. Kan sudah ada visi. Karena itu taruh paling depan nih. Inginnya ke sini, baru turunkan ke bumi. Ketika Allah titipkan harta, simpulkan Allah titipkan harta yang ini untuk mewujudkan misi yang ini. Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Salat, bikin mushola di rumah, bikin mihrab. Kisah nyata. Suami istri soleh dua-duanya. Demi Allah saya katakan ini pasangan ideal. Dan mereka sudah menetapkan surga sebagai tujuannya. Sehingga mereka menurunkan kurikulum surga ke aktivitas di rumah. Termasuk di harta, di sikap, kasih sayang, perhatian. Tiba suami karena lelah dalam pekerjaan, pulang ke rumah malam, itu terlambat bangun, istri bangun duluan. Kalau kita misalnya ingin visualisasikan, 2:30 biasa bangun, ini jam 3 suami belum bangun. Istri sopan, tunggu dulu, mungkin lelah. Begitu sudah lewat dari batas rakaat yang biasa dibaca, batas ayat yang biasa disampaikan dalam sholat, yang diduga kalau ini terlambat lewat sekian, itu kehilangan nanti witirnya sampai ke fajar. Maka perhatikan cara istri mengingatkan dengan senandung, dengan syair yang sangat indah dan tidak melukai sedikit pun. Pak, kita musafir yang sedang di perjalanan, yang bekalnya masih sedikit, sementara teman-teman kita sudah di depan lebih dulu jauh meninggalkan kita. Pak, kita takut bekalnya sudah habis dan kita kehilangan perjalanan dan tidak menyusul teman-teman kita di sana. Ayo Pak, kita perbanyak bekal lagi untuk menyusul teman-teman kita yang sudah jauh meninggalkan kita. Itu bahasa Arabnya demikian, kalau diterjemahkan secara singkatnya begini. Pak, bangun Pak, bukankah kita menginginkan surga Firdaus? Teman-teman kita yang berusaha mencapai cita-cita yang sama sudah jauh meninggalkan kita di depan. Kita masih kurang di belakang. Bangun sulit, tidur masih nyaman, siangnya sibuk, harapan Firdaus, sementara teman-teman sudah jauh di depan. Ayo kita bangun Pak. Tuh. Karena visinya sudah ada, itu saling mengingatkan. Suami bangun pun senang. Ada lagi kisah kedua yang saat akan mencari nafkah. Karena harapannya adalah surga,
Dan surga tidak akan pernah mengenal hamba yang lekat dengan yang haram. Maka istrinya, ini kisah nyata, setiap suami berangkat bekerja selalu membisikkan di telinga suaminya. Lihat kalimatnya, kalau bahasa kitanya, sayang, mohon kalau pulang bawa yang halal ya. Sekalipun sedikit, kami akan menikmatinya. Tapi mohon jangan pernah membawa yang haram. Karena aku dan anak-anak tidak akan pernah merasa sanggup untuk merasakan dahsyatnya neraka. Itu setiap berangkat kerja. Pernah nggak ibu kirim WA ke suami demikian? Pak, doa mama selalu dalam gerak langkahmu. Tumben dijawab. Nggak apa-apa. Sekali, lanjutkan lagi. Jangan cari yang haram ya. Terus tambahkan.